Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Putri Stianeng Ayu, absen 23, akan ulangan PKN bab 3 tentang pengaruh iptek terhadap negara. Pengaruh positif kemajuan iptek terhadap negara. Iptek merupakan bagian dari kebudayaan manusia. Tujuannya untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas kehidupannya. Contoh, yang pertama itu MRT atau angkutan cepat terpadu, merupakan alat transportasi yang dapat mengurangi kemacetan, polusi udara, dan kualitas hidup. 2. Ada komputer dan telepon seluler. Dampak positif kemajuan iptek dari berbagai aspek. A. Aspek politik. Media online dan televisi dapat dimanfaatkan sebagai sarana komunikasi politik kepada masyarakat dalam rangka kampanye pemilu. Contohnya itu ada KPU yang memperbolehkan kampanye politik melalui media online dan menyiarkan secara langsung debat capres dan cawapres. Dari uraian di atas, maka pengaruh kemajuan iptek terhadap RI dalam aspek politik sebagai berikut. Yang pertama, menegakkan nilai demokrasi. Yang kedua, memperluas dan meningkatkan hubungan dan kerjasama antar daerah. Yang ketiga, adanya peranan besar masyarakat dalam pengembangan pemerintah. 4. Yang keempat, kegiatan komunikasi untuk keperluan politik dapat dilakukan dengan cepat. B. Aspek ekonomi. Keberadaan internet dapat dipisahkan dari kehidupan karena internet memiliki banyak manfaat. Contohnya, yang pertama itu dapat memberi informasi tentang lowongan pekerjaan melalui situs kerja. Hal ini dapat membantu melamar pekerjaan tanpa harus menghubungi perusahaan dan datang ke tempat yang menyediakan lowongan pekerjaan. Yang kedua, dapat digunakan untuk transaksi jual beli online. Hal ini merupakan kemajuan iptek untuk mempermudah penjualan maupun pembelian tanpa harus beranjak dari tempat duduk. Selanjutnya, pengaruh kemajuan iptek terhadap
terhadap negara Indonesia dalam aspek ekonomi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatkan investasi asing di Indonesia. Yang kedua, makin terbukanya pasar internasional bagi produk dalam negeri atau lokal. Yang ketiga, meningkatkan kesempatan kerja. Yang keempat, meningkatkan kemakmuran masyarakat. Selanjutnya, C. Aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya. Kemajuan iptek memberi kemudahan dalam berkomunikasi. Contohnya, masyarakat dapat membuat grup WA sehingga dapat menjalin persaudaraan dalam masa pandemi ini. Grup WA juga dapat digunakan untuk PJJ. Yang kedua, perkembangan berita di dunia dapat diakses melalui internet pemerintah Indonesia. Melalui internet. Pemerintah Indonesia dapat belajar strategi yang diterapkan negara lain dalam menghadapi masalah. Contohnya, cara mengatasi gempa. Indonesia dapat belajar dari negara Jepang. Dan etos kerja yang tinggi, kita bisa belajar dari Cina. 3. Teknologi juga berperan sangat penting dalam Kemajuan teknologi mendorong terciptanya lingkungan belajar global. Contohnya, situs bimbel online seperti Ruang Guru yang memfasilitasi KBM melalui berbagai aplikasi. D. Aspek hukum. Iptek berpengaruh positif terhadap aspek hukum. Salah satu pengaruhnya aspek hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya yaitu pemanfaatan teknologi untuk memecahkan suatu kasus. Contohnya, penyidik dapat membuktikan keaslian suatu video atau foto dalam kasus kejahatan yang terekam oleh kamera CCTV. CCTV juga dapat digunakan untuk membantu kemacetan lalu lintas dan dapat digunakan kepolisian untuk menerapkan e-tilang atau tilang elektronik. Pengaruh positif kemajuan iptek dalam aspek hukum. Yang pertama, makin menguatnya supremasi hukum. Makin menguatnya supremasi hukum, demokrasi dan tuntutan dilaksanakan HAM. Yang kedua, menguatnya tuntutan dalam tugas-tugas penegak hukum seperti
polisi, jaksa, dan hakim. Polisi, jaksa, dan hakim yang profesional, transparansi, dan tanggung jawab. 3. Pemerintah lebih mudah mensosialisasikan peraturan yang baru kepada masyarakat. 4. Pengawasan hukum lebih mudah dilaksanakan. Aspek pertahanan dan keamanan. Aspek pertahanan dan keamanan. Indonesia telah menerapkan kemajuan iptek dalam aspek pertahanan dan keamanan. Contohnya, pemeriksaan oleh Satpam melalui alat metal detector yang dapat mendeteksi barang-barang berbahaya seperti bom atau narkoba. Pengaruh positif iptek dalam aspek pertahanan dan pertahanan keamanan sebagai berikut. Yang pertama, peningkatan akurasi atau kehandalan dalam persenjataan. Yang kedua, mencegah terjadinya serangan dari pihak-pihak yang ingin memecah belah NKRI. Yang ketiga, membantu pengawasan dan menjaga keutuhan NKRI. Secara umum manfaat iptek. Secara umum manfaat kemajuan iptek. Yang pertama, membantu manusia menyelesaikan masalah pekerjaan sehingga pekerjaan dapat lebih ringan. Yang kedua, memudahkan manusia untuk berpikir dan berkreasi untuk menciptakan teknologi baru. Yang ketiga, terbukanya lapangan pekerjaan sehingga mengurangi angka pengangguran. Selanjutnya ada pengaruh negatif kemajuan iptek terhadap negara RI. Adanya kemajuan iptek patut disyukuri karena iptek turut mempermudah pemenuhan kebutuhan hidup manusia. Pada dasarnya, teknologi diciptakan untuk membawa implikasi positif dalam kehidupan manusia. Akan tetapi, jika hasil dari teknologi disalahgunakan, maka akan menimbulkan berbagai dampak negatif. Contohnya media sosial sering disalahgunakan untuk penipuan atau cybercrime. Cybercrime adalah kriminal yang dilakukan dengan cara menggunakan
dengan cara menggunakan teknologi sebagai alat kejahatan utamanya. Kejahatan dunia maya sering terjadi seperti penipuan secara online, pemalsuan cek, dan pemalsuan cek, penipuan identitas, situs porno yang merusak moral, dan prostitusi terselubung melalui dunia maya, pencurian data milik negara, dan sebagainya.